Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saimin, saimat jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ketika seorang sahabat bernama Utsman bin Mad'un meninggal dunia, ibunya itu menangisi jenazah anaknya sembari berkata, "Syahadati 'alaika Abas Sa'ib, laqad akramakallah." Aku bersaksi tentangmu, wahai Abu Sa'ib, panggilan Utsman bin Mad'un, bahwa Allah memuliakan engkau. Nabi menoleh kepada ibunya. Berubah wajah Nabi. Nabi menoleh dan berkata, "Wa ma yudrika annallaha qad akramah." Wa ma yudrika annallaha akramah. Kamu dari mana tahu bahwa Allah sudah memuliakan dia? Tahu dari mana bahwa Allah memuliakan anakmu itu? Aku saja, kata Nabi, aku tidak tahu nanti Allah akan apakan aku. Cuma aku berharap Allah berikan kebaikan. Wa inni la arju lahul khair. Aku berharap Allah beri kebaikan untuk Abu Sa'ib. Tapi aku nggak berani jamin Abu Sa'ib ini amalannya diterima, dia sudah dimuliakan oleh Allah, tempatnya nanti surga. Bahkan suatu hari, ketika ada jenazah bayi yang belum baligh, belum ada dosa, Aisyah radhiyallahu anha berkata, beruntung sekali. Sudah terbayang bagaimana burung-burung di surga nanti akan terbang-terbang di dekat-dekat dia. Nabi berkata kepada Aisyah, "Aw ghaira dzalika ya Aisyah?" Ada enggak ucapan lain saja wahai Aisyah? Imam Nawawi menyebutkan tentang hadis ini bahwa Nabi melarang Aisyah untuk mengatakan sesuatu mendahului ketentuan Allah. Jadi jangan sama sekali kita cepat-cepat menjamin seseorang ini bakal masuk surga. Jangan. Kenapa? Sebab amalan itu bukan hanya dilihat dari sah apa tidak, tapi dilihat dari diterima apa tidak. Para sahabat Nabi dulu selalu mengkhawatirkan diri mereka. Apakah ucapan mereka itu sama tidak dengan amalan mereka? Apakah yang dilihat orang lain itu sama tidak dengan apa yang ada di dalam hati mereka? Takut sekali mereka, orang-orang melihat dia sebagai ahli ibadah, ternyata hati mereka tidak bersih. Maka Al-Quran memuji, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, tapi hati mereka merasa takut. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayat ini tentang orang minum khamar, tentang orang berzina. Bukan," kata Nabi. "Ini tentang orang yang beramal. Tapi mereka masih khawatir amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Jangan sampai ada perasaan di dalam diri kita itu sudah tenang bahwa aku sudah melakukan ini. Belum tentu. Kita melihat diri kita, sudah melakukan segala sesuatu.
Tapi apakah Allah terima apa tidak? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dapat satu proyek, dan ingat proyek Nabi Ibrahim ini adalah proyek khusus, ditunjuk langsung oleh Allah, nggak tender, nggak. Sholat itu pahalanya besar sekali, tapi dia kewajiban untuk semua orang. Orang mukmin semua wajib sholat. Puasa besar pahalanya, tapi untuk semua. Baca Quran besar pahalanya, tapi untuk semua. Nabi Ibrahim dapat satu proyek khusus, meninggikan bangunan Ka'bah. Nggak semua orang, nggak semua nabi, dia sendiri. Dia dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah, nih kerjakan. Ini proyek khusus untuk kalian berdua. Jadi, dua orang nabi pilihan melaksanakan amalan pilihan di tanah pilihan. Begitu selesai menyempurnakan itu Nabi Ibrahim, apa doanya kepada Allah? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Takut Nabi Ibrahim amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sudah kita lewatkan dalam 20 hari terakhir Ramadan ini, jangan merasa diri berbesar hati. Benar tidak Allah sudah terima apa tidak? Sebelum kita bertanya kepada diri, diterima apa tidak? Kita koreksi dulu. Sah apa tidak amalan kita? Kalau standar sah apa tidak, manusia bisa ukur. Tapi kalau standar diterima apa tidak, manusia tidak bisa ukur. Kalau diterima apa tidak, makbul apa tidak, itu urusan Allah. Tapi kalau sah apa tidak, itu urusan kita. Dari mana mengukurnya? Jika batasan-batasan yang diberikan oleh Allah sudah kita perhatikan, syarat-syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka amalan kita sah. Gunanya apa tahu amalan itu sah? Gunanya biar kita tahu bahwa kewajiban sudah lepas. Misal, Anda berpuasa. Apa rukun dalam berpuasa itu? Anda tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar, masuk waktu subuh, sampai terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Berarti kita mesti tahu waktu subuh itu kapan. Kalau Anda begitu waktu subuh memang sudah tidak makan, sampai nanti matahari terbenam, yaitu waktu maghrib, berarti batasannya Anda sudah tahu. Anda tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, puasa Anda sah. Apa gunanya kita tahu puasa sah? Berarti kita tidak ada lagi kewajiban. Tapi kalau kita ternyata ada makan di antara itu, berarti kita tidak puasa. Ada kewajiban untuk mengganti di hari lain. Paham nggak? Tapi kalau seandainya syarat dan ketentuannya sudah, berarti sudah selesai. Yang penting untuk melepaskan kewajiban sudah selesai. Tapi orang mukmin cuma bukan cukup hanya di situ. Dia akan melihat lagi bagaimana dia menjaga pandangannya, menjaga ucapannya, tidak menjaga lisannya, menjaga. Kenapa? Biar diterima oleh Allah. Jadi selain sah, kita juga berpikir untuk makbul. Salat. Salat kita sah apa tidak? Lihat. Wudhu kita sah apa tidak? Menghadap kiblatnya sudah benar apa tidak? Suci dari najisnya sudah betul apa tidak? Maka kita perlu perhatikan. Ketika berwudhu, pastikan memang tidak ada bagian di tangan kita itu yang masih ada keringnya. Kalau tidak sah wudhu, tidak sah sholat. Kewajiban masih berarti. Untuk lepas dari kewajiban saya tidak. Maka kita perlu perhatikan. Anak-anak kita ini perlu perhatikan betul. Jangan sampai ada seorang masuk masjid Nabi SAW, bagian tumitnya ini masih mengkilap, tidak kena air. Nabi tanpa basa-basi langsung berkata, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit masuk neraka, kata Nabi. Gara-gara sedikit ditumit itu, wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika wudhu perhatikan betul. Memang benar-benar harus diputar. Kalau kita cuma begini, pasti ada air yang tidak mengalir. Karena kontur tangan kita itu buat pasti ada yang tidak kena. Jadi memang digosok. Tidak harus mengalir. Tidak harus airnya itu penuh. Tidak. Air segini itu. Sudah, antum begini kan. Walaupun cuma kena air di sini. Tapi antum gosok-gosok. Sampai memang batas siku. Begitu juga ketika di kaki. Harus digosok-gosok. Sampai batas kaki. Semuanya di antara sela-sela itu. Biar sah wudhu. Kalau sah wudhu,
maka sah salat. Sebab tidak sah salat tanpa wudu. Tanpa benar wudu kita. Itu harus kita perhatikan. Bagian-bagian itu memastikan bahwa tugas kita sudah selesai sebagai hamba. Tapi kita tidak mau cuma selesai tugas dari kita juga mau Allah ambil. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ya, kepada Allah lah naik kata-kata yang baik, dan begitu juga amalan-amalan saleh. Itu naik ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu lintas antara langit dan bumi ini sibuk sekali. Yang naik ke langit apa? Doa, amalan, harapan, minta ampun dari hamba. Yang turun dari langit apa? Pengampunan, pengabulan doa, rahmat Allah, ampunannya, perlindungan. Jadi Allah tahu, ya, yanzilu minas sama wa ma ya'ruju ilaiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik. Kita ingin hubungan kita antara langit dan bumi ini berjalan dengan sangat lancar. Apa-apa dari kita sampai ke langit, dan seluruh kebaikan dari Allah juga sampai dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.